Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, para bapak-bapak sekalian dan yang online maupun yang offline. Alhamdulillah, pertama-tama tentu kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di majelis ini. Semoga kita selalu istiqomah di dalam ibadah maupun di dalam menuntut ilmu. Tak lupa juga para bapak-bapak sekalian, tentu ini momentum pertama saya di sini. Belum pernah ke sini, terus badal jadi Kiai Lutfi. Jadi tadi agak kaget, ada kursi, biasanya kursi biasa, cuman kata saya ini tebal banget, jadi bawahnya mau tidur, jadi tidur empuk kan. Iya, jadi ini mau ngaji apa mau tidur gitu Pak. Tadi Mas Zain hubungi saya pas siang, ya alhamdulillah. Jadi resiko ngaji sama yang muda Pak. Saya masih muda Pak, jadi belum kiai. Ini resiko ngaji sama anak muda tuh harus ada ini Pak. Karena digitalisasi hari ini luar biasa bertarung kita. Kalau kita nggak ngupload, yang di sana yang joget. Jadi harus kita lawan, harus kita imbangi. Apalagi media sosial hari ini. Bapak tentu merasakan di rumah ya, bagaimana anak-anak kita sudah mengalami hal yang sangat berbeda. Jangankan bapak-bapak, kadang saya juga, kok saya dulu kecil kayaknya nggak kayak gini. Pagi tadi ada adik nih, ada adik banyak, ada 3. Ini aset Pak, aset agama, aset negara. Kita digempur dengan begitu banyak perubahan, tapi kita masih bertahan dengan kultur taklim dan mengaji. Itu pondasi paling dasar sebenarnya. Dan alhamdulillah, jadi tentu Bapak, saya pun masih banyak belajar. Jadi kita momentumnya di sini momentumnya silaturahmi. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimah. Jadi kalau kita bersyukur, kalau kita ingin dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka kita harus bersilaturahmi. Jadi panjang umur, mudah rezekinya. Ustadz bersyukur, Ustadz panjang umur bukannya udah ditetapkan ya Pak, ketika ruh ditiupkan di 4 bulan sudah. Tapi banyak ulama mengatakan yang panjang, maksud panjang umur di sini adalah panjang keberkahannya. Bapak tahu kan istilah kalau gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nah, itu istilahnya. Ini karya yang akan saya kaji hari ini oleh Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya Asy-Syarif An-Nawawi. Ini ulama Pak, meninggalnya itu 45 tahun. Meninggal 45 tahun tanpa menikah. Bapak kagak nikah, mabok Bapak kalau nggak nikah. Puyeng, aduh, mana ini? Kambing nggak ada. Itu makom Pak namanya. Apa mereka punya nafsu? Punya.
normal, fitrah itu, nafsu itu fitrah, kita nggak bisa mengkat atau kita menghindar dari itu, nggak bisa, fitrah. Imam An-Nawawi fitrah nafsunya di dalam thalabul ilmi, di dalam mencari ilmu. Makanya guru saya itu Pak mengatakan gini, Imam Nawawi itu 40 tahun hidup, dadanya itu nggak pernah menyentuh lantai. Artinya apa? Jadi benar-benar jarang tidur. Tidur pun kalau ketiduran. Pakaian yang digunakan itu pas satu, kalau enggak dua pakaian saja. Belum lagi puasanya. Puasa pakai air putih, buka pakai air putih, habis isya baru makan kurma. Itu Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu ada dua ya Pak. Biasanya kita seringnya ada yang di Banten, ada yang di Mekah. Kalau yang di Banten itu terkenal dengan tafsir Maroh Labidnya. Saya S1 pernah membedah terkait tafsirnya di sana. Nah, itu Imam An-Nawawi yang Mekah. Nah, yang Mekah itu meninggalnya di Syam. Lahir di Syam, meninggal di Syria. Nah, kita akan mengkaji tentang kitab Riyadhus Shalihin. Ini mengenai apa Pak? Mengenai hadis, mengenai tafsir Al-Quran juga. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada dua Pak. Ada yang namanya tafsir Al-Quran dan ada juga hadisnya. Dan tentu pokok dari kita itu kan Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Jadi tentu harus banyak bersyukur ya Pak ya, kita masih dipertemukan dengan kajian kitab-kitab Turos. Ini udah 6 tahun yang lalu saya pelajari kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi kalau kita terus ada penambahan nikmat itu kan karena pasti sebelumnya itu kita bersyukur dulu. Jadi wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak di rumah punya motor, bersyukur minggu depan punya mobil. Oh, yang aminnya kenceng kayaknya kredit. Kenceng ya Pak. Yang banyak rizkinya. Nah, ini kita kadang salah resepsi. Rizki itu rumah yang besar kah? Atau kendaraan yang mewah kah? Anak yang banyak kah? Nah, jadi konsep rezeki itu bukan soal banyak atau sedikit. Jadi konsep dari rezeki itu macam-macam Pak. Kalau guru saya itu mengatakan simpelnya gini, kalau kita melihat banyaknya rezeki itu, berkahnya rezeki itu ciri-cirinya apa Pak? Ciri-cirinya adalah ketika kita butuh, kita ada. Itu cukup. Itu konsep dari rizki. Dan bersyukur ini banyak contohnya Pak. Jadi nggak hanya soal banyak atau sedikit uangnya, atau besar atau kecil rumahnya. Bapak hari ini duduk di sini sehat, hari ini masih enak buat makan, masih enak buat minum. Saya minum teh. Padahal saya berharapnya jus. Rizkinya teh. Marah gak saya? Marah harusnya. Harus. Tapi konsep rizki adalah saya bisa minum hari ini, bisa minum teh, walaupun maunya jus. Daripada saya nggak minum, nggak lagi kesini, nggak mau. Itu konsep rizki Pak. Kita duduk di sini bukan rezeki. Dan itu yang kadang menyempitkan akal kita. Kok rezeki itu hanya sebatas uang saja? Tidak Pak, jangan sempit. Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau kita kufur atas nikmat Allah, azab Allah sangatlah pedih. Nauzubillah.
Ada ibu-ibunya juga ya Pak ya? Banyak. Sehat Ibu? Jadi kalau suaranya kenceng biasanya kesehariannya tahu sendiri ya Pak ya. Bapak-bapak pada takut bisa kalau suara kenceng. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bab nasihat Bapak Ibu. Jadi tadi kita kembali lagi ke kitabnya. Kalau ada menjelaskan mengenai Al-Quran pasti akan diiringi dengan beberapa hadis. Nah ini kitab Riyadhus Shalihin ini seperti itu. Kita akan bahas ayat yang pertama. Itu Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatan fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, sungguh orang mukmin itu bersaudara. Mu'minina ikhwatun. Nah, ada ikhwatun, ada ikhwan, Pak. Jadi berbeda ya Bu, ada ikhwan, ada ikhwah. Ikhwan itu non genetik, bapak sama ibu sama istri di rumah, itu beda, genetiknya beda, itu non genetik. Kalau ikhwatun, nah ikhwatun itu satu genetik. Bapak sama saya satu genetik enggak? Enggak ya. Nah itu non genetik. Tapi kenapa di dalam Al-Quran ini pakai kata ikhwatun, yang mana ikhwatun itu adalah yang satu darah. Nah, di sini Al-Quran ingin menjelaskan persaudaraan Islam, persaudaraan iman itu lebih mulia kedudukannya atas dasar apapun meskipun satu darah sekalipun. Ikhwatun, ikatan sesama muslim itu lebih mulia dari halnya daripada hanya sekedar satu darah atau satu genetik. Di dalam Al-Quran itu ada innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Ikhwan itu Pak, itu non genetik, tetapi ideologinya itu bisa kita serupai. Makanya innamal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Kita tuh memang tidak genetik dengan setan, ya. Mazen satu genetik sama setan. Enggak kan? Tapi kita bisa ikut ideologinya. Makanya ada istilah ikhwan. Jadi ikhwat dan ikhwan. Sedangkan di sini innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi di sini ingin menunjukkan Al-Qur'an bahwasanya persaudaraan atas dasar iman itu jauh lebih berharga dampaknya persaudaraannya daripada atas dasar apapun. Jadi menasehati itu Pak, itu kan ada istilahnya mengarahkan. Atau Bapak taunya apa tentang nasihat? Mengarahkan, memberi masukan. Nah, itu salah satu bentuk kepedulian ya Pak. Jadi ketika kita dinasehati sama seseorang itu harus ingat 3 Pak, dari pelajaran tafsir, dari pelajaran firman Allah ini. Yang pertama itu ingat bahwasannya kita ini saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bapak kalau dinasihatin marah gak Pak? Enggak. Ibu kalau dinasihatin marah Bu sama suaminya Bu? Nih makanya saya paling malas ngaji sama ibu-ibu nih. Enggak nurut. Jadi 3 Pak. Pertama itu kita harus memahami kita tuh mukmin, kita tuh ikhwah. Lalu yang kedua Pak, semua nabi itu memberikan nasihat. Karena nabi memberikan nasihat, seluruhnya pun kita nggak boleh marah.
Dan yang terakhir itu sunnah ya Pak, karena Nabi itu selalu memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Nanti kita akan bahas hadisnya. Nah, lalu kita melihat nih Pak, ada namanya hadis yang pertama, fal awal an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimmatil muslimina wa ammatihim. Hadis yang pertama dari Abi Ruqayyah Tamim At-Tamim bin Aus Ad-Dari. Kalau bicara tentang Tamim itu kita terkenal dengan cerita bertemunya Tamim dengan Ad-Dajjal. Jadi Pak, Bu, Tamim Ad-Dari ini dulunya sebelum Islam itu pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani, dikisahkan Tamim Ad-Dari ini berlayar bersama 30 orang teman-temannya. Dihempaskan di lautan, akhirnya mendarat, berlabuhlah di sebuah pulau. Nah, pulaunya ini tidak diketahui Pak, karena bentuk dan rupa pulaunya itu kayak nggak pernah ada. Tamim tiba di pulau, datang sebuah hewan. Itu kalau dikisahkan nama hewannya itu jasasah Pak. Kenapa disebut jasasah? Itu mata-mata artinya. Kalau dulu di bahasa pesantren itu jasus, mata-mata. Nah, itu jasasah ini bertemu dengan Tamim. Bertanyalah si Tamim ini, siapa kamu? Gitu. Aku hewan peliharaannya Dajjal, jasasah. Nah, hewan ini itu mengatakan ke Tamim gini, ikut saya, kita masuk ke dalam gua. Nah, ini pelajaran nanti kita akan masuk kepada ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat. Sampai di goa bertemu dengan siapa Pak? Ad-Dajjal. Di jidatnya tertulis Kaf Fa Ra. Bukan Mazen, bukan ya Pak. Kafaro. Nah, mata kanannya buta. Jadi ciri-ciri Dajjal itu mata kanannya buta, badannya besar. Itu dalam keadaan dirantai. Tamim ini bingung. Siapa kamu? Lah dia pendeta Nasrani Pak, nggak tahu siapa-siapa. Tamim ini siapa? Dajjal ini siapa? Jasasah mengucapkan, ini adalah sosok yang akan menyebarkan fitnah terbesar di muka bumi dan nanti suatu saat akan keluar. Bertemulah Dajjal dengan Tamim. Bertanya nih Pak si Dajjal nih kepada si Tamim. Ada 3 hal. Di sana itu ia menanyakan, pertama itu ada namanya Sungai Tiberias. Wahai pemuda, aku ingin menanyakan 3 hal, kata Dajjal. Yang pertama, Sungai Tiberias, apakah airnya masih banyak? Kalau Bapak searching di Google itu, Sungai Tiberias itu letaknya ada di Israel. Terus kata Tamim, oh jelas, airnya berlimpah dan itu menjadi sumber kehidupan. Lalu kata Tamim, suatu saat nanti sungai itu akan apa bahasanya Pak? Kering, surut. Lalu pertanyaan kedua Pak, apakah kurma baisan itu masih banyak? Nah, kurma baisan itu letaknya di mana Pak? Di Palestina. Ada namanya kurma baisan. Kata Tamim, ya, kurma itu menjadi makanan pokok dan dipakai dan dikonsumsi di masyarakatnya. Kata Dajjal ngomong lagi,
suatu saat kurma itu tidak akan tumbuh lagi. Dan pertanyaan yang terakhir sebelum Tamim berpisah dengan Dajjal itu, Tamim bertanya, apakah di negeri Arab itu ada nabi yang bernama Ahmad? Kata Tamim, iya ada, dan dia baru diutus. Apakah pengikutnya banyak? Banyak, dan mulai berkembang. Apakah musuhnya banyak? Banyak. Jadi orang Arab itu Pak, kan ketika nabi masuk ke desa, atau bahasa kisahnya tuh gini, dakhala yadkhulul asad fil qaryah. Jadi nabi itu, nabi manapun Pak, kalau sudah diutus menjadi rasul atau nabi, Allah tetapkan wahyu kepada mereka, itu seperti singa yang masuk desa. Kenapa? Karena dia nabi atau rasul itu ngubah kultur yang ada di sana. Kata-kata Dajjal, beruntunglah yang ikut Muhammad dan merugilah yang memusuhi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad diutus pun itu merupakan ciri-ciri akhir zaman. Nabi terakhir akhir zaman. Sekarang di Bogor ada namanya Nabi Sayuti, ya kan? Apa itu Pak? Kasihan banget, dia nggak punya orang itu. Jelas-jelas Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Pulanglah Tamim akhirnya bertemu dengan Rasulullah, mengisahkan ceritanya. Kata Rasulullah, ada Umar kan saat itu. Umar tak pikir lama, dia langsung membuka sarung pedangnya, diangkat pedangnya. Tamim, antarkan saya ke tempat itu. Rasulullah menahan. Wahai Umar, kalau benar itu Dajjal, emang kamu mau ngapain? Saya bunuh Rasulullah. Kalaupun memang itu beneran Dajjal, itu pun bukan kamu yang membunuh. Kalau bohong ya kamu ngapain ke sana gitu. Nah, pendeta Nasrani ini, Tamim ini akhirnya masuk ke dalam Islam, Pak. Melihat, mendengar kisah itu. Nah, jadi ini cerita yang sahih ya, Pak ya. Yang paling masyhur mengenai seseorang yang pernah bertemu dengan Dajjal. Nah, jadi pokoknya ciri-ciri saat ini Dajjal itu dirantai di sebuah pulau. Nah, diriwayatkan oleh Tamim, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi ini bersabda, jadi din agama itu adalah nasihat. Nah, nasihatnya apa? Liman. Buat siapa ini nasihatnya? Qala Rasulullah, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan Qur'anul Karim, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nah, jadi ada hadis pertama ini menerangkan ada dua, Pak, definisi nasihat. Nasihat itu pertama memiliki makna ketulusan, atau yang kedua itu memiliki makna memperbaiki sesuatu yang tidak layak menjadi layak. Kita tuh kalau minta nasihat itu harus hati-hati ya Pak. Kadang, Ustadz, saya ini sudah minta nasihat loh tentang bagaimana berbisnis, tentang bagaimana jual beli, tapi kok saya rungkat gitu kan? Kok saya rugi ya Ustadz ya? Kok bisa gitu? Nasihat di dalam ajaran kita itu selalu digabungkan meminta nasihat. Nah, di dalam Al-Quran Pak, kalau kita ingin meminta nasihat atau ingin sesuatu, menanyakan sesuatu yang tidak tahu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita harus menanyakan kepada orang yang ahli Pak. Ngomongin jual beli, ceritanya ke imam masjid Pak. yang berkesinambung dengan kitab turos. Salah, minta yang dengar yang sudah tahu bagaimana
berbisnis dengan baik, berbisnis yang ahli, yang benar-benar memang di bidangnya. Nah, itu salah satu ciri kita meminta nasihat. Ada nasihat yang disalahkan. Itu di dalam Al-Qur'an itu dikisahkan, di dalam Al-Qur'an itu kisah Adam dan Hawa ya, Pak. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qala nahakuma. Jadi Adam itu, Pak, ketika diciptakan Allah itu dilarang dua hal. Yang pertama, jangan main sama iblis. Yang kedua, jangan dekati pohon apa? Khuldi. Khuldi itu dari apa sih, Pak? Dari Quran nih, khalidin. Artinya apa, Pak? Kekal. Kekal artinya. Jangan main sama iblis, jangan dekati buah khuldi. Oke, ada nih kalau dinasihatin ayah, jangan main sama si ini, udah nggak usah main. Bisa jadi itu iblis. Enggak. Selama temannya membawa kebaikan, ditemenin. Anta man ahbabta, itu kan nanti di akhirat itu kan kita bersama orang-orang yang kita cintai. Iblis udah dijauhin, bermainlah Hawa dengan Adam. Ketemu namanya buah khuldi, kata si Hawa, ayo kita main ke sana gitu, ada buah yang indah gitu. Adam, nah ini Pak, salah satu kelemahan kita laki-laki ya Pak, kita tuh kalau sama rayuan wanita tuh luluh ya Pak ya, kita ya luluh Pak, kita kan dirayu Hawa suruh main dekat buah khuldi, mainlah di situ. Nah, ini hebatnya kata-kata iblis kepada Adam dan Hawa. Kamu dilarang ya main ke dekat pohon ini ya. Kata siapa, Pak? Kata iblis. Iya, nggak boleh kita. Sama kamu juga sebenarnya. Ini kerayu aja si Hawa, gitu kan. Nah, kata si iblis, illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah itu ngelarang kamu main ke sini dekat-dekat buah khuldi ini, itu karena Allah tuh nggak mau kamu nanti jadi malaikat, aw takuna minal khalidin, atau kamu menjadi orang yang kekal di dalam surga. Siapa yang nggak mau, Pak? Ya kan? Dinasihat ini kayak gitu sama iblis. Emang penjahat dia tuh. Orang digituin, bayangin. Jadi kenapa Allah ngelarang kamu? Karena kamu nanti kalau makan ini jadi malaikat. Karena kalau kamu makan ini nanti kamu kekal. Lah Adam langsung ini kan kaget. Sedangkan di surga itu yang kekal itu hanya satu, yaitu Allah. Allah tuh nggak mau punya saingan. Makanya kamu nggak boleh makan buah ini. Itu kata-kata manis dari sosok iblis. Ya pejabat gitu juga Pak. Nah, akhirnya karena digituin, nah kalimat ayat selanjutnya ini yang menjadikan pada akhirnya Adam dan Hawa makan. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Kamu nggak percaya ya apa kata saya ya? Saya ini udah ratusan tahun lebih dulu di surga. Kata siapa, Pak? Iblis. Kata iblis, saya ini sudah lebih senior. Masa nggak percaya gitu kan? Saya hidup lebih dulu di surga lebih dulu. Saya kasih tahu kamu biar kamu nggak ke neraka kayak saya. Ini kata-kata siapa, Pak? Iblis. Ya, adek, ini kan kata-kata bapak kamu kan. Udah ikutin apa kata bapak. Bapak udah ngalamin. Bohong. Biar kamu nggak main aja itu. Itu yang dikatakan iblis, Pak.
Kata yang dikatakan bapak saya juga gitu sih. Itu yang dikata. Jadi karena Adam itu pengen kekal. Nah ini Pak, kenapa kita takut mati ya? Manusia kan bapak ibu takut mati ya Bu ya? Ya karena itu nenek moyang kita tuh udah takut mati. Adam Hawa itu ketika dinasehatin itu, kata iblis wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Udah, saya senior, percaya biar nggak masuk neraka kayak saya, panas. Akhirnya dimakanlah buah khuldi dengan iming-iming kekal. Nah ini yang tadi saya berikan terkait kita pun harus hati-hati di dalam meminta nasihat. Nggak semuanya ahli dalam bidangnya dan nggak semuanya memang mampu memberikan nasihat. Nah ini liman lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah. Nah kalau kita membaca hadis lalu tiba-tiba mengartikan gitu saja, ini bahaya. Nggak mungkin kita nasihatin Allah kan? Nggak mungkin kita wali kitabihi memberi masukan kepada Al-Quran. Kita aja hidupnya tuntunannya dari Al-Quran. Makanya dijelaskan di sini ad-dinu nasihat itu kepada Allah itu yaitu dengan tidak mengingkari Allah, berzikir kepadanya, membela agama Allah. Itu bentuk nasihat kita kepada Allah. Lalu ada wali rasulihi kepada Rasulullah, yaitu ikhlas di sana, mengimani dan tidak ada paksaan kepada kita mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Ada orang tuh gini Pak, ini pemikiran yang bahaya ya Pak ya. Jadi orang ini sudahlah, kunci surga itu kan pakai apa Pak? Syahadat ya Pak ya. Kunci surga itu syahadat. Jadi Bapak sholat, Bapak baca Quran tapi tidak bersyahadat atau gitu kan istilahnya, tidak mengakui Allah dan Rasulnya, Allah sebagai Tuhan dan Rasul sebagai, udahlah nggak usah pakai sholat dan ngaji lah, pun aku sudah syahadat dan akan masuk surga. Nah kan nggak sesimpel itu Pak. Makanya di dalam Al-Quran itu Pak, kalau kita ingin tahu sebenarnya surga ini punya siapa Pak, sebenarnya surga itu ditakdirkan untuk siapa. Di surat Al-Baqarah itu wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi kalau kita pengen tahu surga itu punya siapa, alladzina amanu, itu orang-orang yang beriman yang tadi saya bilang. Kita mengakui Allah Tuhan kita, Muhammad Rasul kita. Nah, nggak sebatas itu Pak, tidak sebatas syahadat. Wa amilus solihah. Ada di situ ada namanya amal soleh. Jadi harus surga itu diraih dengan dua, adanya iman lalu ditambah dengan adanya amal soleh. Kadang kalau mengenai tauhid ini Pak, itu memang agak berat Pak. Di dalam Al-Quran itu Pak, Bu, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bapak baru buka halaman pertama, Bapak disuruh percaya dengan yang gaib. Bapak, ibu dulu, ibu suka sama bapak dari apa ya Bu? Dari tampan biasanya. Biasanya kalau kita kan masuk makhluk visual ya, kadang lebih mengutamakan tampan atau cantik. Lalu bagaimana Bapak bisa mencintai sesuatu tanpa terlihat? Bagaimana Bapak bisa mencintai Allah yang tidak terlihat? Itu tauhid ya Pak ya. Jadi di halaman pertama itu ya kita harus percaya yang gaib. Jadi memang berat di dalam hal iman ini. Makanya kalau kata Ustadz Nuruddin itu, kita tuh harus
punya reason, kita harus punya alasan mengapa kita bertahan dengan agama ini. Itu sebenarnya pembahasan yang jauh. Kalau kata Ustadz Nuruddin, kenapa saya bisa sampai mempertahankan akidah ini? Kata Ustadz Nuruddin, karena ada satu sosok, namanya ada, sirahnya ada, sahabatnya ada, makamnya ada. Di barat itu Pak, ada buku Pak, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, karya Michael Hart. Orang ini orang Kristen, bukan orang Islam. Anehnya di buku ini nomor satunya Pak, siapa Pak? Nabi Muhammad SAW. Kata orang barat, Michael Hart, engkau kan bukan dari orang Arab, engkau kan bukan orang Islam, engkau juga ngerti kagak tentang perjalanan Muhammad ini? Mengapa kamu meletakkan Muhammad di nomor 1? Kita tahu kan dia pendongeng handal, dia penyihir, dia sudah menyihir ribuan orang untuk ikut dengan dia. Michael Hart jawabnya simpel Pak. Kata Michael Hart, kenapa saya meletakkan Muhammad nomor 1? Karena sungguh tidak ada kebohongan yang bertahan hingga 1000 tahun. Udah selesai. Bapak musim haji lihat ke Mekah, jutaan orang Pak. Jutaan orang itu umat Muhammad. Muhammad dibilang bohong, 1000 tahun bohongnya bertahan. Bohongan apaan itu? Tidak ada kebohongan yang bertahan 1000 tahun. Itu proses Nabi itu kan meninggal di umur berapa Pak? 62 atau menuju 63. Nah, sekarang umatnya banyak banget. Kalau kita hidup berbicara tentang tujuan, atau kita hidup berbicara tentang hasil Pak, itu Nuh, Nabi Nuh Bapak tahu Pak, itu dikasih 1000 tahun Pak, jadi Nabi dan Rasul. Dapat umatnya berapa Pak? 60 Pak. Itu Allah kalau bisa marah memarah Pak. Muhammad dikasih berapa tahun Pak? 63 tahun. Diutusnya 40 tahun jadi Rasul kan? Iya. Umatnya jutaan. Kalau kita melihat hasil akhir, Nuh gagal sebagai nabi. Nuh, kamu nggak malu Nuh? Muhammad 63 tahun Nuh, lihat bludak. Kamu 1000 tahun ngapain aja? Buat kapal. Gitu. Udah istrinya kagak ikut kan gitu. Istri anak kagak ikut. 1000 tahun ngapain aja kan gitu. Itu Pak, istrinya Nabi Nuh Pak, ya Allah Pak, jahatnya nauzubillah Pak. Itu ibarat kata ibu-ibu sekarang yang suka ngumpul gosip biasanya kan. Itu Nabi Nuh lewat Nabi Nuh di depan istri-istrinya yang lagi ngumpul itu, pengen ngebangun apa? Perahu. Kata istrinya apa? Tuh lihat, laki gue orang gila. Tuh. Baik, suaminya digituin Pak. Itu ujian yang Allah berikan untuk saya Nabi Nuh. Kesian banget Pak kalau cerita Nabi Nuh. Tapi kan mulia, akhirnya mulia. Bapak kalau mau tahu hewan hari ini, manusia hari ini, itu bapak nenek moyang kita itu lahir dari orang-orang yang ada di perahunya Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena saat banjir semuanya mati kecuali yang ada di dalam kah. Makanya di situ ada gajah, ya kan Pak? Kucing itu
itu termasuk yang taat itu. Dia ada di kapal itu. Kucing, babi, Pak, ada dia di situ. Ada di situ. Ada cerita juga, Pak, yang menarik itu. Babi itu sebenarnya hasil haram, Pak. Dia hasil dari zina gajah sama apa gitu. Kan Bapak tahu belalai gajah kan? Itu kan sama kayak hidung babi kan? Nah itu gajah tuh berzina itu. Itu ada ya kisah-kisah Israelia Pak ya. Itu banyak itu kisah-kisah. Jadi babi itu kenapa haram? Karena dia hasil zina gajah. Macam-macam cerita tuh. Intinya manusia hari ini, hewan hari ini itu adalah hasil daripada perahunya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh bisa protes ke Allah. Oke, 1000 tahun nggak apa-apa, cuma 60. Tapi kan umat Muhammad kan dari saya semua itu nenek kakeknya. Bisa dibalas itu. Itu Pak, makanya hidup itu bukan soal akhir, tapi ada proses. Ketika kita jatuh bangun, tapi kita masih 17 kali sujud satu hari, Tuhan akan meninggalkan kita Pak. Itu ilmu iman. Nah itu. Tadi sampai mana Pak? Oh ya, waliyaimatil muslimin, dan nasihat itu untuk orang-orang atau pemimpin umat muslim. Maksudnya apa? Ya tentu dalam koridor ketaatan, pemimpin yang taat, pemimpin yang beriman. Nah kita harus itu patuh Pak, wajib Pak. Kita harus mengikut pemimpin yang benar ya. Karena sekarang ini banyak pemikiran kayak aduh pemilu siapapun yang jadi saya juga tetap guru, siapapun yang jadi saya juga tetap dosen, siapapun yang jadi gaji pun hanya segini-segini saja. Itu pemikiran yang berbahaya Pak. Kita di dalam beragama itu kalau soal memilih pemimpin harus ikut Pak. Kenapa? Karena nanti akan menentukan apa yang di pikiran pemimpin ini, apa kebijakan pemimpin ini maslahat gak untuk umat. Makanya nggak boleh kita siapapun yang jadi saya juga begini-gini aja kok. Nggak boleh. Kebijakannya itu nanti akan berpengaruh. MBG kan sekarang itu kan dana haji, itu kan kebijakan pemerintah terkait dalam bidang syariat juga. Maka di situ kita nggak boleh diam. Itu pemikiran yang melepas. Wa ammatihim, nah ini wa ammatihim, dan kita ya Pak ya, sesama kita harus bisa saling menasehati. Nah, dikit lagi dari hadis yang kedua, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu an qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa itaiz zakati wa nusi likulli muslim. Jadi ada Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Al-Bajali ini nama sukunya ya Pak. Nah, Jarir ini bersyahadat di depan Rasulullah. Dibaiat oleh Rasulullah untuk apa? Ala iqamis shalah, untuk melaksanakan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat, wa nusi likulli muslim, dan memberikan nasihat kepada sesama muslim. Jarir bin Abdullah ini Pak adalah salah satu sahabat yang masuk Islam 40 hari sebelum Rasulullah meninggal. Jarir bin Abdullah ini adalah sahabat Nabi, jadi ciri-ciri sahabat itu hidupnya di zaman Nabi, melihat Nabi, Islam, sahabat. Tabi itu hidupnya zaman sahabat, melihat sahabat. Nah, ada tabiin seterusnya tuh. Kalau kita enggak kita apa Pak? Jawa tuh udah Pak. Nah, Jarir bin Abdullah ini Pak itu adalah tokoh di sukunya di Yaman. Hebatnya Rasulullah gini Pak, kalau Rasulullah itu memasukkan
orang yang berbeda agama ke dalam agama Islam, tetapi dia tokoh, itu Rasulullah tidak pernah menghilangkan penokohannya. Jadi saat Jarir itu masuk Islam, itu Rasulullah ngomong ke depan para sahabat, Jarir bin Abdullah ini adalah tokoh di suku Bajali daerah Yaman. Rasulullah nggak egois, kamu masuk Islam, paling tinggi saya, Nabi. Kamu nggak usah ikuti apa yang saya katakan, nurut. Enggak, Rasulullah memperkenalkan ada tokoh hebat masuk. Jadi nggak menghilangkan, nggak menghancurkan nama baik, dan tetap diagungkan oleh Rasulullah. Dan Jarir bin Abdullah ini, Pak, itu salah satu sahabat yang paling tampan. Makanya kata Umar bin Khattab itu, Jarir ini adalah Yusufnya umat Muhammad. Jarir bin Abdullah. Ya. Udah azan. Hadis yang terakhir ya Pak, kita ngebut dikit. An Anas radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Makanya pentingnya kita memberikan nasihat, pentingnya kita peduli. Emang Bapak mau masuk surga sendiri, Pak? Kan enggak, Pak. Kegedean, Pak. Surga sendirian enggak seru. Enggak seru. Kayak kita ada pentingnya kita harus saling menasehati. Nah, ini cukup. Nah, yang terakhir, Pak, kita masuk ke adab. Ini ringkas saja ya, Pak ya. Biar clear, nasihatnya sudah, pentingnya nasihat apa, caranya bagaimana. Yang pertama itu an-nasihah fin nasihah. Jadi nasihat itu, kalau ingin memberi nasihat itu harus dengan rasa tulus. Kita juga harus menunjukkan, kita tidak menunjukkan kita lebih baik daripada dia. Itu adab yang pertama. Jadi kalau ingin menasehati, ya nasehatilah, tapi nggak usah membesarkan diri kita. Nggak usah merasa kita lebih baik dari dia. Yang kedua itu berlemah lembut. Dalam Al-Quran itu izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan laynan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa, datengin siapa? Fir'aun. Innahu tagha, dia udah melampaui batas. Kata Allah, faqula lahu qawlan layna. Tapi kalau kamu nanti ketemu Firaun, ucapkan, nasihati dia dengan lemah lembut. Nah, itu salah satu bagaimana kita bisa menasihati seseorang. Firaun yang bejatnya segitunya kan Bapak tahu sendiri kan. Musa yang udah marah dan bisa membunuh kapan aja, itu disuruh Allah qaulal laina, lemah lembut, katakan dengan lemah lembut. Yang ketiga, lihat situasi dan kondisi. Misalkan ibu, bapak baru pulang, kata bapak baru pulang, udah dinasehatin baik, taruh anduk yang bener apa? Ini minggu ini belum ada nasi nih. Nah, itu harus lihat situasi, lihat kondisi. Jadi bapak baru pulang, ibu ya disuguhkan teh. Padahal bapaknya mintanya jus. Tapi rizkinya teh ya bapak. Itu lihat situasi dan kondisi. Atau anak nih, anak-anak kita nakal. Kita jangan diomelin di depan umum. Kita masukin ke kamar, nah cekek gitu loh. Situ aja nggak ketahuan itu cekek situ, Pak. Itu kalau ini kalau nggak bisa napas, bilang aja sama ibu sama mamahnya. Itu jatuh tadi. Jadi ada situasi dan kondisi.
Dan menasehati itu diusahakan di tempat yang sepi. Nah, jadi antara kita dengan dia saja. Nah, cukup ya Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi pembahasan tentang nasihat ini intinya itu kita harus saling innamal mu'minuna ikhwah. Jadi intinya kita masuk surga rame-rame, masuk Islam pun kita masuk Islam rame-rame, masuk surga pun rame-rame. Kita saudara. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Mohon maaf jika ada banyak salah dan kekurangan. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la tahrimna ya Allah, jangan kau haramkan. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka, kebaikan yang ada pada dirimu, lisyarri ma indana, dikarenakan dosa yang kami perbuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.